Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Fitria Rosa, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Barat. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Ngamprah. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun versus menuntut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara 1.1 ini mempelajari tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul ini, menambah wawasan saya bahwa menjadi guru adalah paket all-in-one. Guru tidak hanya cukup sebagai orang yang mentransfer pengetahuan, namun juga identik sebagai penumbuh nilai-nilai moral yang menjadi satu kesatuan utuh dalam proses pendidikan. Satu contoh peran guru sebagai penumbuh nilai-nilai moral misalnya adalah guru membiasakan memberi salam dan tersenyum ketika bertemu dengan murid. Dengan begini, murid juga akan terbiasa memberi salam dan tersenyum jika bertemu dengan orang lain. Filosofi pemikiran KHD yang tidak kalah pentingnya yaitu mengenai pendidikan dan pengajaran. Menurut beliau, pendidikan dan pengajaran adalah bagaimana cara murid menggunakan apa yang ada pada dirinya serta lingkungannya dalam mewujudkan tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batin. Artinya, murid memiliki kemerdekaan dalam proses pembelajaran. Tentunya pengertian merdeka ini jangan sampai salah kaprah. Bukan merdeka dalam artian bebas tidak ada aturan. Namun merdeka di sini artinya memberi kesempatan seluas-luasnya pada proses berkembangnya kemandirian. Kemerdekaan yang bertanggung jawab maksudnya. Misalnya dalam pembelajaran, jangan terburu-buru untuk memberikan intisari dari sebuah materi. Namun, berikan dulu sebuah kasus yang memang mereka hadapi dalam kehidupan nyata. Nah, berikanlah kesempatan murid untuk mencoba menyelesaikannya. Di sini guru harus sabar. Mungkin penyelesaian awal belum langsung sempurna. Ini wajar saja, karena ini adalah alami solusi yang mereka kemukakan. Setelah itu, barulah guru mengaitkan penyelesaian yang diperoleh murid dengan suatu materi yang memang sedang dipelajari. Saya pernah mencoba hal ini di kelas. Saya berikan suatu permasalahan, saya biarkan mereka mencari jawabannya. Ajaibnya, solusi-solusi dari murid di luar dugaan saya. Bayangan saya hanya akan memberikan satu cara untuk menempuh solusi tersebut. Tapi ternyata mereka bisa menghasilkan 3, 4, bahkan lebih dari cara yang saya miliki. Kreativitas mereka luar biasa keluar dengan sendirinya ketika dihadapkan pada suatu masalah. Meskipun pada awalnya mereka belum tahu sebenarnya mereka sedang belajar suatu materi. Dari sini secara implisit tergambar bahwa tugas guru bukan hanya sebagai media untuk mentransfer ilmu, tetapi akan lebih kompleks, yaitu dengan menjadi fasilitator dan motivator bagi murid. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar murid berkembang kompetensinya. Karena KHD juga mengibaratkan murid bukanlah kertas kosong, tetapi kertas yang sejak lahir sudah ada tulisan. Namun tulisan itu masih samar. Proses pendidikanlah yang akan menebalkan yang samar tadi. Atau hal ini dikenal dengan menebalkan laku. Laku di sini bisa meliputi minat, bakat,
serta potensi yang sudah ada sejak lahir, agar semakin berpotensi sebagai modal menjadikan hidupnya selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya. KHD menggambarkan pendidikan ibarat menanam. Seorang petani sudah menyediakan benih. Setelah disemai, tentunya benih tersebut harus tetap dirawat dari berbagai aspek. Misalnya, pengairannya, pencahayaannya, nutrisinya, agar benih tadi berkembang dengan optimal. Tetapi, petani tadi tidak mungkin mengharapkan benih yang tumbuh berbeda dari benih awal. Contohnya, jika yang disemai adalah benih tomat, tentunya tidak mungkin petani mengharapkan tomatnya menjadi buah lain, misalnya buah stroberi. Yang petani harapkan hanyalah tomatnya menjadi tomat yang berkualitas super, tomat yang manis, tomat yang besar, tomat yang berbuah banyak. Dan hal-hal baik lain dari tomat tersebut. Hal baik dalam analogi tadi, bibit unggul dari tomat tadi, jika dianalogikan dalam pendidikan, yaitu karakter dan budi pekerti yang mulia yang dapat tumbuh pada murid. Pendidikan dapat menjadi ruang untuk berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak. Begitupun dengan guru. Guru hanya bisa menuntun dan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kertas yang ada tulisan samar tadi. Guru menuntun agar dapat menebalkannya, menebalkan lakunya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut menyiratkan fungsi guru yang sangat penting, yaitu sebagai penuntun. KHD juga membahas mengenai relevansi antara dunia pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sehingga dalam proses pembelajaran, guru sebaiknya melihat sudut pandang dari kebutuhan murid. Penuntun murid sesuai dengan kodrat alam yang sudah dimilikinya sejak lahir. Juga kodrat alam di mana ia hidup, di mana ia tinggal. Kodrat alam tempatnya hidup tentu berkaitan dengan konteks sosial budaya. Pendidikan yang juga memperhatikan konteks sosial budaya diyakini akan lebih membahagiakan si anak karena sesuai dengan apa yang dialaminya.